Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Masri dengan NIM 230103. Di sini saya akan membahas tentang materi kelima, yaitu kasus konseling multibudaya. Dalam materi ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, apa saja sih kasus-kasus konseling multibudaya yang relevan dalam praktik konseling? Yang kedua, bagaimana konselor multibudaya dapat menangani kasus-kasus dengan tepat dan profesional? Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas konseling multibudaya? Baiklah, yang pertama, kasus-kasus konseling multibudaya yang relevan. Dalam praktik konseling multibudaya terdapat berbagai kasus yang sering dijumpai dan memerlukan penanganan khusus dengan mempertimbangkan faktor budaya. Yang pertama adalah konflik nilai budaya dalam keluarga imigran. Kasus ini melibatkan keluarga imigran generasi pertama dengan anak-anak yang lahir dan tumbuh di negara baru. Anak-anak cenderung mengadopsi nilai-nilai dan norma budaya negara tempat mereka tinggal, sementara orang tua mempertahankan nilai budaya asal. Konflik muncul ketika anak menginginkan kebebasan yang lebih besar seperti dalam memilih pasangan, karir, atau gaya hidup yang bertentangan dengan harapan orang tua yang menekankan nilai kolektivisme dan keputusan pada otoriter keluarga. Yang kedua, diskriminasi dan trauma rasial. Klien dari kelompok minoritas etnis atau ras sering mengalami diskriminasi, mikroagresi, atau bahkan trauma rasial. Pengalaman ini dapat menyebabkan stres psikologis, kecemasan, depresi, dan masalah identitas. Yang ketiga, dilema identitas budaya pada remaja multirasial. Remaja yang memiliki latar belakang multirasial atau multibudaya sering menghadapi kebingungan identitas. Mereka mungkin merasa tidak sepenuhnya diterima oleh salah satu kelompok budaya dan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi identitas mereka sendiri. Tekanan untuk memilih satu identitas atau menghadapi pertanyaan "kamu sebenarnya apa?" dapat menimbulkan distress emosional. Yang keempat, perbedaan konsep kesehatan mental antar budaya. Beberapa budaya memiliki konsep kesehatan mental yang berbeda dengan pandangan barat modern. Misalnya, dalam beberapa budaya Asia, masalah kesehatan mental sering dikaitkan dengan kelemahan karakter atau aib keluarga, sehingga klien enggan mencari bantuan profesional. Yang kelima, konflik peran gender berdasarkan norma budaya. Klien perempuan dari budaya yang patriarki mungkin menghadapi tekanan untuk menerima peran gender tradisional yang membatasi aspirasi personal, pendidikan, atau karir mereka. Konflik terjadi ketika mereka menginginkan kesetaraan atau kebebasan yang lebih besar, namun menghadapi resistensi dari keluarga atau komunitas. Selanjutnya, kesenjangan komunikasi lintas budaya dalam hubungan. Pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda sering menghadapi kesulitan komunikasi karena perbedaan dalam gaya komunikasi, ekspresi emosi, dan harapan dalam hubungan. Misalnya, satu pihak berasal dari budaya yang lebih ekspresif secara verbal dan emosional, sementara pihak lain dari budaya yang lebih mengutamakan komunikasi tidak langsung dan pengendalian emosi. Yang kedua, analisis penanganan kasus oleh konselor multibudaya. Penanganan kasus-kasus konseling multibudaya memerlukan pendekatan yang sensitif secara budaya dan didasarkan pada kompetensi multibudaya yang solid. Yang pertama, ada pendekatan untuk konflik nilai budaya dan keluarga imigran. Konselor multibudaya perlu memfasilitasi dialog antar generasi dengan memahami perspektif dari kedua belah pihak, yaitu mungkin dari orang tua maupun juga dari anak. Yang kedua, pendekatan untuk yang diskriminasi dan trauma rasial. Konselor harus terlebih dahulu mengakui dan memvalidasi pengalaman diskriminasi seorang klien. Penting untuk tidak meminimalkan atau mengabaikan realitas rasisme yang dialami oleh klien. Konselor perlu menciptakan ruang aman di mana klien dapat mengekspresikan perasaan marah, sedih, dan frustasi tanpa dihakimi.
Selanjutnya, pendekatan untuk dilema identitas budaya pada remaja multirasial. Konselor perlu membantu remaja memahami bahwa memiliki identitas multirasial adalah valid dan tidak mengharuskan mereka untuk memilih satu identitas. Eksplorasi identitas harus difasilitasi dengan pendekatan yang menghargai kompleksitas dan keunikan pengalaman mereka. Selanjutnya adalah strategi meningkatkan efektivitas konseling multibudaya. Untuk meningkatkan efektivitas konseling multibudaya dalam menangani berbagai kasus, beberapa strategi berikut dapat dilakukan. Yang pertama, pengembangan kompetensi multibudaya konselor. Konselor perlu secara kontinu mengembangkan 3 komponen inti seperti kesadaran diri, pengetahuan, atau knowledge, dan keterampilan atau skill. Kesadaran diri meliputi pemahaman tentang bias, asumsi, dan nilai-nilai pribadi konselor serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi proses konseling. Sedangkan knowledge mencakup pemahaman tentang bagaimana kelompok budaya, sejarah diskriminasi, dan dampak sistematik dari penindasan tersebut. Yang ketiga, keterampilan merujuk pada kemampuan untuk menerapkan intervensi yang sensitif dan relevan dengan budaya tertentu. Yang kedua, ada asesmen yang sensitif budaya. Asesmen dalam konseling multibudaya harus mempertimbangkan konteks budaya klien. Ini termasuk menggunakan instrumen asesmen yang telah divalidasi untuk populasi budaya tertentu, atau menginterpretasikan hasil asesmen dengan hati-hati mempertimbangkan norma budaya. Selanjutnya, adaptasi intervensi secara budaya. Intervensi konseling yang efektif untuk satu kelompok budaya mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif untuk kelompok lain. Konselor perlu mengadaptasi pendekatan teoretis dalam teknik konseling agar sesuai dengan nilai, norma, dan gaya komunikasi budaya klien. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai kasus konseling multibudaya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.